Halo semua, balik lagi bareng saya Iksan. Ya, di tangan saya saat ini adalah smartphone Realme GT Master Edition. Nah, kalau kemarin saya udah buatin video unboxing soal Realme GT ME ini. Nah, sekarang saya mau coba bantu kalian untuk setting-setting Realme GT ME ini supaya kalian bisa lebih nyaman lagi dan juga lebih optimal lagi saat menggunakan smartphone Realme GT ME ini. Nah, ngomong-ngomong, untuk smartphone ini tuh dia menggunakan UI Realme UI 2.0 ya guys ya, dengan basis Android 11 nih kalau kalian mau lihat. Nah, ini basis Androidnya udah 11 dan versi UI-nya dia sudah menggunakan versi UI Realme UI 2.0 nih guys. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Nah, di sini jadi saya mau coba kasih tahu ke kalian ada sedikitnya sekitar 12 settingan yang bisa kalian lakuin di smartphone ini. Kita langsung aja ke settingan yang pertama nih guys ya, yaitu soal personalisasi. Nah, caranya ini gampang banget ya. Kalian tinggal ke menu setting di bagian sini dan kalian ke menu personalisasi ini. Nah, di sini kalian bisa merubah beberapa hal ya, seperti gaya icon yang di sini. Nah, ini kayak gini ya contohnya. Kemudian juga bisa kalian rubah untuk tata letak ikonnya, animasi sidik jarinya juga kalian bisa rubah di sini. Kemudian untuk tampilan warnanya ini juga bisa kalian rubah di sini ya, untuk tampilan warna dari mungkin dari aplikasinya ini nih guys ya. Dan kemudian kalian bisa rubah jenis huruf dan juga ukuran huruf di bagian ini. Kemudian kalian juga bisa merubah tampilan gaya laci notifikasinya di bagian ini guys. Nah, jadi nggak terbatas cuman satu aja, dan saya rasa ini udah cukup lengkap buat mengcustom tampilan UI-nya. Dan kemudian yang kedua ini masih berada di menu setting dan juga di dalam menu personalisasi ya guys, yaitu menu atau fitur always on display ya, karena Realme GT ME ini sudah menggunakan panel layar Super AMOLED, jadi otomatis dia sudah support dengan always on display. Dan cara mengaktifkannya juga cukup mudah. Ke menu setting dan juga pilih opsi personalisasi tadi dan kalian klik di tampilan selalu aktif ini guys, dan kalian tap bagian ini, maka sekarang secara otomatis always on display-nya akan aktif sesuai keinginan kalian. Nah, tapi di sini diberikan opsi tambahan seperti ini guys. Nah, kalian bisa menjadwalkan terjadwal gitu ya untuk tampilan always on display-nya. Mau kalian setting dari jam berapa hingga jam berapa, atau mungkin kalian mau sepanjang hari ini always on display-nya aktif. Tapi saya rasa untuk always on display aktif ini udah secara otomatis akan mempengaruhi dengan konsumsi daya baterai kalian. Jadi saya rasa akan lebih bijak kalau kalian menjadwalkannya aja nih guys ya. Jadi daya baterainya ini jadi sedikit lebih hemat lagi tanpa mengurangi fitur yang ada di Realme GT ME ini. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang ketiga nih guys ya, yaitu settingan cahaya tepi. Nah, cahaya tepi ini berada di dalam menu setting ya, tetap di pengaturan, kemudian berada di dalam masih di dalam menu personalisasi ini guys. Dan kalau kalian scroll ke bawah ini ada yang namanya cahaya tepi, kalian tap aja dan tampilan settingan itu seperti ini. Nah, fungsi dari cahaya tepi ini adalah fungsi yang menggantikan dari LED notifikasi yang absen dari smartphone Realme GT ME ini. Jadi kalian kalau mengaktifkan fitur ini, kalian jadi tahu apakah smartphone kalian terdapat notifikasi atau enggak. Bahkan kalau kalian dalam mode panggilan pun, ini bisa kalian setting ya nih, tampilannya jadi kayak gini nih guys. Nah, jadi ada list warna di bagian layarnya ini kayak gini guys. Nah, ini jadi bisa kalian custom atau kalian bisa aktifin sesuai preferensi kalian. Dan menurut saya ini sangat berfungsi banget ya kalau untuk memberitahu ke kalian kalau smartphone kalian ini ada notifikasi yang masuk atau ada pesan yang masuk atau hal apapun yang masuk ke dalam smartphone kalian. Dan ini kalian lihat ya, untuk defaultnya ini kalau untuk notifikasi ketika layar dimatikan ini nggak ada. Tapi kalau kita pilih di bagian ini, dia akan secara otomatis akan muncul list di bagian sisi kanan, kiri, atas, dan bawahnya ini seperti ini. Jadi ini benar-benar fitur yang menggantikan fitur LED notifikasi tadi. Nah, yang berikutnya adalah settingan yang keempat nih guys, yaitu settingan layar kunci. Nah, supaya kalian nggak terlalu banyak menggunakan tombol trigger di bagian sini guys. Jadi kalau kalian mau mengunci itu, kalian harus tap di bagian ini lagi, di bagian ini lagi gitu ya guys. Jadi biar bisa memanfaatkan bagian layarnya aja. Ini biasanya kalau kalian tap 2 kali dia akan bangun, atau kalian saat mengangkat smartphone-nya dia akan menyala ke tampilan lock screen. Nah, ini untuk mengaktifkannya, ini caranya cukup mudah. Kalian tinggal pergi lagi ke menu setting atau pengaturan. Kemudian kalian pilih layar awal dan layar kunci ini dan kalian tinggal seret ke bagian bawah.
Di sini ada yang namanya layar kunci, kalian tinggal tap aja sesuai preferensi kalian. Ini bisa diaktifin keduanya sih guys. Jadi misalnya berada di dalam mode layar kunci ini, kalau kalian sudah mengaktifkan, kalian tinggal tap 2 kali aja untuk menyalakan smartphone-nya atau layar smartphone-nya. Atau mungkin kalau kalian ingin mengangkat smartphone-nya, dia akan otomatis nyala seperti ini guys. Nah, jadi kalian nggak perlu lagi mencet ini berulang kali ya, supaya smartphone-nya hidup seperti ini ya. Dan ini juga bisa kalian sambungkan ya dengan fitur lainnya, maksud saya dengan fitur tambahan, yaitu mengunci tanpa menyentuh bagian tombol lock screen-nya ini. Nah, ini masih di dalam menu setting ya guys ya, di layar awal dan layar kunci ini kalian tap. Nah, di sini ada yang namanya ketuk 2 kali untuk mengunci. Ini kalian aktifin aja. Dan kalian ini bisa melakukannya di bagian layar utamanya yang seperti ini dan di bagian ini guys. Maka dia akan terkunci secara otomatis. Jadi kalian benar-benar mengurangi untuk menyentuh di bagian tombol powernya ini. Jadi supaya lebih awet lagi ya smartphone kalian kayak gitu. Nah, yang berikutnya adalah settingan yang kelima nih guys ya, yaitu soal fitur penyegaran layar atau refresh rate layar tinggi. Nah, berhubung si Realme GT ME ini sudah support dengan fitur refresh rate layar hingga 120Hz, ini bisa kalian atur sesuai preferensi kalian juga nih guys ya. Caranya cukup mudah. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting kembali ya, terus kalian cari yang namanya layar dan kecerahan di bagian sini guys. Nah, setelah itu kalian tinggal seret aja ke bagian bawah ini dan kalian cari yang namanya menu lainnya ini guys. Nah, kalian lihat ya di dalam menu lain atau opsi lainnya ini, di dalam ada tulisan tingkat penyegaran layar. Nah, ini kalian tap aja dan di sini secara default itu dia sudah menurut saya sudah bagus ya, settingannya dipilih otomatis. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau melakukan atau memilih opsi pilih otomatis ini, kalian bisa set di yang tertinggi ini guys. Jadi si layar ini akan selalu berada di refresh rate 120Hz. Cuman konsekuensinya pasti konsumsi daya baterainya akan lebih boros dari yang biasanya. Saya sih nyaranin ke kalian selalu pilih opsi yang pilih otomatis ini ya, atau mungkin fitur settingan defaultnya yang seperti ini guys. Karena ini akan lebih menghemat daya baterai kalian. Jadi ini akan disesuaikan sesuai aplikasi apa yang dibuka kalian. Jadi misalkan kalian membuka aplikasi game, dia akan naik ke 120Hz. Tapi kalau kalian hanya untuk scroll-scroll kayak gitu atau mungkin penggunaan casual aja, dia akan menyesuaikan sesuai penggunaan kalian di smartphone ini kayak gitu guys. Jadi saya nyarankan kalian untuk pilih yang otomatis aja. Jadi nggak usah dirubah-rubah di bagian ini. Ya, sekarang kita lanjut ke settingan yang keenam nih guys ya, yaitu mode video HDR. Nah, ini cara mengaktifkannya juga cukup mudah. Kalian tinggal pergi ke menu setting kembali dan kalian kembali ke menu layar dan kecerahan ini dan kalian balik lagi ke menu lainnya ini guys. Nah, di sini kalau kalian lihat di bagian ini ada yang namanya mode video HDR terang. Nah, ini kalau kalian aktifkan, dia akan secara otomatis meningkatkan kualitas video HDR yang sedang kalian play atau kalian mainkan. Jadi fitur ini tuh hanya untuk menambah aja guys ya. Jadi bukan misalkan kalian nggak mengaktifkan fitur ini, smartphone Realme GT ME ini nggak bisa memplay atau memainkan video yang sudah support HDR kayak gitu ya. Jadi nggak. Jadi ini fitur untuk menambah kualitas gambar dari video yang sedang kalian mainkan seperti itu. Nah, lanjut ke settingan yang ketujuh, yang menurut saya ini banyak banget ya di antara kalian juga yang mungkin masih belum tahu cara mematikan fitur atau settingan ya. Kalau misalnya kalian sentuh kayak gini tuh dia layarnya bergetar, atau mungkin kalian saat masuk ke mode panggilan seperti ini papan tombolnya berbunyi seperti ini. Dan ini cara mematikannya juga menurut saya cukup mudah nih guys ya. Kalian tinggal pergi lagi ke menu setting, kalian pilih suara dan getaran, kemudian kalian cari yang namanya bunyi dan haptik lainnya, dan kalian tap di bagian ini, maka kalian akan menemukan opsi yang seperti ini. Di sini untuk mematikan tombol nada panggilan tadi ini, kalian tinggal tap aja di bagian ini, maka dia akan secara otomatis mati ya. Nah, ini udah nggak bunyi lagi, tapi getarnya masih ada. Nah, misalnya kalian mau menghilangkan getarnya juga, ini kalian tinggal tap di bagian haptik ini guys ya. Di bagian ini kalian matikan, dan sekarang tombol getarnya atau feel getaran di layarnya ini udah hilang. Jadi kayak gitu guys. Karena ya menurut saya untuk getaran ini nggak banyak orang yang ngerasa nyaman dengan hal yang seperti itu ya. Jadi saya rasa cukup perlu buat kalian matikan di cara yang udah saya sebutkan tadi.
Nah, selanjutnya adalah settingan yang ke-8 adalah bagaimana cara menampilkan persentase baterai yang ada di ujung kanan ini nih guys. Nah, ini untuk defaultnya dia belum ada persentase baterainya ya, dan untuk menampilkannya juga caranya cukup mudah. Kalian kembali ke menu pengaturan atau setting dan kalian cari yang namanya notifikasi dan bilas status. Kalian tap di bagian ini dan kalian cari yang namanya tampilan persentase baterai di bilas status ini, dan kalian tap pilih yang tampilkan di dalam icon baterai. Nah, maka sekarang tampilan persentase daya baterainya sudah muncul di bagian bilas status ini guys. Nah, sekarang kita lanjut ke settingan yang ke-9 adalah settingan buka cepat, atau ini bisa dibilang fitur buka cepat ya guys ya. Ini memanfaatkan sensor sidik jari di bagian depan layarnya ini. Nah, cara mengaktifkannya juga cukup mudah. Kalian tinggal pergi ke menu setting, lalu kalian cari yang namanya alat praktis di bagian ini dan kalian pilih yang namanya buka cepat nih guys ya. Kalian bisa lihat ya, di bagian ini kalian tinggal pilih yang namanya buka cepat. Nah, di sini untuk defaultnya dia mati ya guys ya, dan kalian tinggal tap di bagian ini. Lalu kalian tinggal setting dulu ya sensor sidik jari di bagian layarnya ini. Sekarang saya mau coba tunjukin ke kalian ya untuk setting-settingnya. Nah, ini saya masukkan password yang sederhana aja untuk memberi contoh ke kalian seperti apa fitur buka cepat ini. Oke, sekarang saya coba masukkan sidik jarinya dan kita lihat nanti seperti apa fungsi dari fitur ini. Nah, sekarang saya sudah selesai mendaftarkan sidik jarinya di smartphone ini ya guys ya, dan sekarang saya coba tunjukin ke kalian fungsi dari buka cepat ini. Dan misalnya kalian berada di dalam mode layar terkunci seperti ini, dan kalian tap di bagian sensor sidik jari ini ya untuk membuka smartphone-nya. Kalian tap dan tahan, lalu seret ke bagian atas, ini akan muncul 3 buah aplikasi yang udah kalian setting. Dan ini fungsinya supaya kalian nggak perlu lagi scroll-scroll untuk cari aplikasi yang mau kalian buka. Contoh di sini saya menggunakan Google Assistant. Nah, ini jadi langsung terbuka secara otomatis langsung saat kalian membuka kuncian layarnya si Realme GT ME ini. Dan ini bisa kalian set juga ya sesuai aplikasi yang kalian mau. Misalkan di sini kalian mau setting aplikasi lain. Contoh, misalkan di sini saya menambahkan aplikasi AIDA 64 ya guys ya. Di sini kita coba aplikasi AIDA 64 dan juga Antutu Benchmark contoh. Nah, ini terbatas hanya ada 5 aplikasi yang bisa kalian gunakan. Tapi menurut saya ini udah cukup banyak ya, dan menurut saya udah cukup bagus banget kalau kalian menggunakan fitur ini. Jadi nggak perlu lagi banyak langkah ya untuk membuka aplikasi favorit kalian. Di sini saya coba contohin ya. Lagi-lagi saya coba tap. Saya tahan seret ke atas dan saya buka untuk aplikasi AIDA 64. Nah, jadi ini sangat memudahkan dan mempercepat kalian sesuai yang kalian mau di settingan ini guys. Nah, yang berikutnya adalah settingan yang ke-10 nih guys ya, yaitu settingan pengganda aplikasi, atau bisa dibilang ini adalah fitur untuk menggandakan aplikasi yang ada di smartphone ini. Nah, biasanya kalian juga banyak yang belum tahu kalau sekarang itu semua smartphone udah memiliki fitur menggandakan aplikasi tanpa aplikasi pihak ketiga. Nah, cara mengaktifkannya di smartphone ini caranya cukup mudah. Kalian tinggal pergi ke menu setting ya atau pengaturan, lalu kalian pergi ke yang namanya manajemen aplikasi. Nah, kalian tap di bagian ini dan kalian cari yang namanya pengganda aplikasi di sini dan kalian tap, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kalian tinggal tap, misalnya kan saya mau menggandakan aplikasi Instagram nih, kita bagian ini kita tap aja, lalu kita tap di bagian ini, maka dia akan secara otomatis mengcloning aplikasi kalian. Jadi kalian bisa menggunakan 2 akun Instagram di satu buah smartphone ini aja. Jadi nggak usah lagi kalian menginstal aplikasi pihak ketiga untuk menggandakan aplikasi yang kalian mau gandakan, seperti itu guys. Lanjut ke settingan yang ke-11 nih guys ya, yaitu settingan untuk menambah RAM secara virtual untuk smartphone Realme GT ME nya ini. Nah, sekedar informasi aja, kalau Realme GT ME ini adalah punya varian RAM tertinggi itu 8 GB nih guys. Tapi kalian bisa expand hingga 13 GB dengan cara yaitu pergi ke menu setting, lalu kalian tinggal scroll ke paling bawah aja nih guys ya, lalu kalian tap di bagian tentang ponsel, lalu kalian tap di bagian ini guys. Nah, di sini kalian diberikan beberapa opsi pilihan. Misal kalian ingin menambahkan RAM 2 GB aja, kalian tinggal tap di bagian ini, atau mungkin kalian mau menambahkan secara maksimal di bagian 5 GB ini, kalian tinggal tap aja di bagian ini. Nah, tapi lagi-lagi ini konsekuensinya adalah memori internal kalian akan terpakai sebanyak 5 GB atau sesuai dengan pilihan yang kalian pilih ini.
Dan misalnya kalian nggak mau menggunakan fitur penambah RAM ini, kalian tinggal matikan aja di tab di bagian ini guys. Dan kalian perlu merestart smartphone-nya, dan ketika kalian nyalain, ini fiturnya udah otomatis mati dan nggak aktif lagi kayak gitu guys. Nah, sekarang kita masuk ke settingan yang terakhir nih guys ya, atau settingan yang ke-12, yaitu peredupan DC. Nah, peredupan DC ini tuh apa? Kalau kalian bisa perhatikan nih guys ya, kalau ketika saya ini nggak saya rendahkan aja udah kelihatan ya, ada flicker seperti ini. Kalau saya rendahkan seperti ini, tingkat brightness-nya ini terlihat jelas ya, ada yang seperti berjalan di bagian layarnya ini. Nah, ini fungsinya untuk menghilangkan ini guys. Jadi ketika kalian ingin mereview HP-nya atau kalian mau kasih lihat tampilan layar ini dengan video di HP gitu ya guys, jadi kan nggak enak ya kalau dilihat kayak gini. Ini bisa hilang dengan cara kalian pergi ke menu setting ya, di bagian menu setting ini. Sebentar saya terangin lagi. Oke, nah ini ke menu setting, kalian scroll ke bagian bawah dan kalian cari yang namanya Realme Lab ini guys. Nah, kalian tap bagian ini, kalian tap peredupan DC ini, dan kalian tinggal aktifkan aja dengan menekan tombol ini guys. Nah, ini kalian oke aja, dan sekarang kalian akan lihat nih, untuk flickernya tadi itu udah nggak muncul lagi nih guys ya. Kalau kalian bisa lihat ini udah bersih ya, nggak ada flickering lagi. Dan kalau saya matikan ini, kalian bisa lihat, nah ini kembali flickering seperti ini. Dan saya rasa ini sangat membantu banget untuk kalian yang memang ingin tampilannya jadi lebih baik lagi ketika layarnya sedang redup kayak gitu guys. Tapi ini secara kasat mata, kalau kita lihat di bagian layar ini nggak ada masalah apapun ya. Dan ini masalahnya muncul kalau kalian sedang merekam layarnya ini dengan smartphone lain seperti itu guys. Jadi ini hanya terlihat di kamera smartphone aja ataupun kamera DSLR mirrorless kayak gitu. Jadi ini nggak bermasalah di bagian layar saat kita melihat secara langsung seperti itu ya guys ya. Ya, jadi guys, itulah tadi sekitar kurang lebih 12 settingan yang bisa kalian lakukan di smartphone Realme GT Master Edition-nya ini. Nah, jadi misalnya kalian masih punya pertanyaan soal smartphone ini, jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Dan seperti biasa, sebelum saya tutup video ini, buat kalian yang suka dengan videonya, tinggal klik aja tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian gak suka dengan videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai bertemu lagi guys di video tips dan trik berikutnya.